Hai semuanya peserta pembatik level 4 berbagi, pada khususnya sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah. Pada hari ini merupakan coaching hari kedua. Nanti itu akan membahas mengenai berbagi cerita. Berbagi cerita mengenai apa yang sudah dilakukan selama kegiatan pembatik level 4 berbagi. Lalu apa yang akan dilakukan selama 10 hari ke depan. Jadi ikuti terus kegiatan aku hari ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videoku ya. Merdeka belajarnya, Rumah Belajar portalnya. Maju Indonesia, Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dah. 2 tahun lah di sekolah saya menjadi bendahara pembangunan. Waktu itu belum ada BOS. Kemudian ketika ada BOS saya menjadi bendahara. Jadi saya pengetahuan tentang IT saya mungkin agak kurang karena memang saya banyak di sekolah, kegiatan di sekolah saja. Kemudian ketika ada 8 standar saya masuk ke standar standar isi sampai sekarang, dan 3 tahun berturut-turut sejak sekolah belum mengikuti adiwiata sampai kemudian mendapatkan adiwiata tingkat provinsi. Itu saya sebagai ketua adiwiatanya, sehingga kesibukan saya itu banyak dengan misalkan mau Pak Bun sekolah. Dalam kegiatan pembatik ini mungkin saya harus banyak belajar. Terus terang melihat teman-teman yang begitu muda, begitu bersemangat, itu membuat saya masuk di komunitas ini sungguh sebuah keberuntungan. Karena melihat dari semangat teman-teman itu terus terang membuat aura saya membuka auranya ke saya ya, meskipun kita. Nggih, ini saya sudah siap Pak, maaf ya. Apakah suara saya terdengar? Nggih, terdengar? Oh, nggih. Terima kasih Pak Indro atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa yang sudah saya lakukan selama 20 hari terakhir. Kemarin saya sudah membuat flyer yang menarik. Yang pertama itu flyer di sini saya membuatnya itu menggunakan pixel lab, ya itu. Yang kedua, saya berbagi kepada pembatik level 4 itu melalui media sosial. Media sosial di sini saya masih menggunakan Facebook, lalu media sosialnya juga Instagram. Untuk YouTube-nya dan blog ini masih belum itu ya, masih belajar Pak. Itu. Untuk yang ketiga yang saya sudah lakukan itu berkunjung ke Korwil Bidik Kecamatan. Nah, di sana itu saya minta dukungan, minta arahan, lalu minta pencerahan bagaimana atau langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan. Nah, di sana itu saya ingin berbagi cerita dengan Bapak Korwil, lalu dengan Ibu Pengawas Gabin 1. Arahannya itu inginnya itu kemana? Saya itu belum tahu Pak ini. Nah, kemarin sudah mendapatkan arahan dari Ibu Pengawas Gabin 1 Kecamatan Randu Blatung. Di sana saya itu diarahkan untuk menemui Bapak Kabid Pembinaan Dikdas di Kabupaten Blora, yaitu Bapak Sinung. Lalu saya juga menemui Bapak Kasih Pembinaan Dikdas, Bapak Budi Rianto. Kemarin itu saya bersama dengan Ibu Sri Wahyuni SRB Jawa Tengah. Dan alhamdulillah di sana sangat
disambut dengan baik. Terus harapan saya di sana itu, saya itu ingin berkolaborasi dengan pihak Dikdas untuk berkolaborasi kelas maya, untuk berkolaborasi tatap maya. Tatap maya di sini saya ingin menggunakan akun Zoom-nya di sana di Dikdas. Ternyata di sana punya kendala, Pak. Di sana itu saya punya kendala akun Zoom-nya itu di sana belum punya akun Zoom premium. Jadi saya masih putar otak mau ke tatap maya atau tatap muka. Kembali lagi saya ke kecamatan masing-masing. Mbak Sri Wahyuni ke Kecamatan Banjarrejo, saya ke Kecamatan Randu Blatung pada waktu itu. Terus saya putar otak lagi, saya harus tatap muka di SD saya sendiri. Di SD saya sendiri ini, saya ingin mengenalkan portal rumah belajar pada SD saya. Karena di Kecamatan Randu Blatung, guru-gurunya itu kurang melek teknologi, Pak. Di sini itu masih dengan cara yang lama gitu. Jadi belum punya terobosan-terobosan yang baru. Jadi untuk melakukan tatap maya itu sangat kesulitan kalau di daerah saya sendiri. Ya, itu mengenai kunjungan saya ke Korwil. Lalu yang sudah saya lakukan yaitu membuat pra pembelajaran. Yang pertama kurikulum vitae. Untuk kurikulum vitae saya sudah membuat kurikulum vitae-nya. Lalu portofolio, kemarin saya buat portofolio, tapi portofolionya itu berupa seperti pengenalan portal rumah belajar, bukan seperti membuat konten pembelajaran, bukan seperti itu, Pak. Jadi saya itu progres untuk portofolio ini, saya referensinya adalah Bapak Denny itu loh, Bapak Denny Kalimantan Selatan yang itu. Nah, itu adalah progres saya tentang portofolio. Alhamdulillah sudah saya lakukan. Lalu yang ketiga itu IC motivasi menjadi duta rumah belajar juga saya sudah lakukan. Alhamdulillah IC ini tidak begitu kesulitan, walaupun saya kurang dalam membuat blog, itu saya kurang bisa tuh. Untuk yang kelima, apa yang sudah saya lakukan adalah sosialisasi di SD. Saya sudah melakukan sosialisasi, tinggal nanti rencananya sosialisasinya ke SMP terdekat dari rumah saya. Nah, itu SMP dan SMA. Kalau SD kan saya sudah mengenalkan portal rumah belajar itu di SD saya. Kemudian saya akan mengenalkan ke SMP. Jadi lingkup kecil dulu, Pak. Mohon maaf, ini masih lingkup kecil, belum bisa lingkup besar karena memang di sini guru-guru di sini teknologi di sini tuh kurang memenuhi gitu. Untuk ini tadi saya membicarakan mengenai apa yang sudah saya lakukan selama 20 hari. Untuk 10 hari ke depan rencananya yang pertama saya akan membuat vlog. Ya, vlog di sini saya akan memperkenalkan portal rumah belajar kepada peserta didik saya. Karena peserta didik saya itu anak-anak kelas 3, anak-anak kelas 3, jadi saya ke orang tuanya. Saya mengenalkan secara luring dari satu tempat ke tempat lain, gitu, dari rumah ke rumah untuk mensosialisasikan portal rumah belajar ke orang tuanya. Karena di Randu Blatung, di SD saya, itu sudah membentuk paguyupan atau paguyupan arisan orang tua wali murid. Dan alhamdulillah di sana itu disambut dengan baik. Jadi orang tuanya sangat antusias, maka dari itu
Kalau untuk sosialisasinya ke orang tua melalui portal rumah belajar itu memang sangat antusias sekali para orang tua yang kelas 3 ini, karena kelas 3 kan masih anak ya, anak usia masih dibimbing oleh orang tua gitu. Lalu untuk yang kedua, blog di sini saya masih belajar blog karena memang saya itu blog ini baru memulai. Jadi saya masih ingin lihat referensi teman-teman yang lain, seperti Bu Anita, seperti Bu Rosi, itu bagus-bagus sekali blognya. Saya ingin meniru mereka. Untuk yang ketiga adalah sosialisasi pengenalan di SMP dan SMA atau SMK setempat. Dan itu merupakan rencana kerja saya untuk 10 hari ke depan ini. Mudah-mudahan ini terlaksana. Yang masih terkendala itu memang guru-guru yang ada di sini kurang tanggap akan teknologi, begitu Pak. Itu mungkin sedikit ulasan mengenai apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan saya rencanakan. Itu terima kasih Pak. Nggih. Sudah cukup. Nggih. Nggih. Sudah ya. Alhamdulillah Bu Retno sudah bercerita banyak kepada kita rencana-rencananya. Semoga rencana itu bisa terlaksanakan dengan baik ya, Bu Retno ya. Jangan lupa untuk memfokuskan pada audiensnya adalah guru atau pendidik. Halo? Ya, nggih. Demikian ya Bu ya. Mudah-mudahan kemudian juga untuk vlog dan juga vlog mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Khususnya vlog jangan lupa untuk membuat sebuah naskah atau prepare baik dari sisi alat, kemudian tools-nya, kelengkapan lainnya juga. Kalau memang perlu beberapa hal tanda kutip adalah yang bisa bantu Ibu silahkan agar vlognya bisa tertata lebih baik, kemudian lebih natural dan juga unik. Ya, siap Pak. Oke. Ada lagi Bu Retno? Sudah cukup ya? Sudah cukup Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Retno, semoga lancar nantinya. Kita akan kembali ke Pak Hadi ya, Bapak Ibu ya. Semoga laptopnya sudah sehat lagi. Tiba-tiba saja ngambok. Oke, terima kasih banyak Bu Retno.